Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslim wa makana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'dah. Ya, saya muliakan para kiai, para tuan guru, para ustadz, para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, khususnya takmir Masjid Baitur Rahim beserta seluruh jajarannya, Korwil dan Korda Komunitas Pendakwah Keren Sumatera Selatan yang turut hadir, Sekwil KPK Ustadz Ribhan Ziaul Haq yang putih-putih pecak Cino itu, Belagak Soleh bulu kayo lagi. Nah itu sayanglah punya bini, namun tidak kita kebet di Batu Gajah nih bah. Yang kami muliakan Ustadz Kiai Haji Nur Yasin Arlan LCMA Al-Hafid, yang tadi beliau ini lulusan Timur Tengah ya, alhamdulillah hafal Quran, suami istri. Kalau beliau lulusan Riyadh, istrinya lulusan Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah adik-adik tinggal ini. Beliau sebagai Korda Komunitas Pendakwah Keren Kota Palembang. Yang kami muliakan Ustadz The Azmi ya, yang tadi megang kamera itu kiai juga itu, walaupun caca itu turunan Pakistan ya. Alhamdulillah para lagi nak kawin, insyaallah. Nah kali ini masih bujang bedengkang ya. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagian rombongan kami terkapar, masih tidur tadi kami berangkat karena capeknya mereka itu kan. Ada yang bawa mobil, kadang nyupir, gantian baik. Tadi semalam ke Pangkalan aku nyupir, ke Batu Gajah tadi aku nyupir, gantian. Supirnya tidur masalahnya. Sian capek, ya sudah tidak apa-apa. Jadi dakwah itu memang ini kadang-kadang kita lagi ngantuk, capek, lelah. Tapi karena tugas seorang ustadz, uji Nabi Muhammad SAW, siapa dititipi Allah ilmu, tapi ilmunya tidak disampaikan dengan masyarakat, maka dia kualat dengan ilmu itu. Nah, wong kalau sudah kualat dengan ilmu, biasanya buyan mendadak. Nian, dia lulusan pesantren, dia pacak dakwah, dia pacak ceramah, dia pacak ngajar ngaji, nandak ngajar ngaji, nandak dakwah, nandak ceramah, milih nyari duit. Sementara dia punya ilmu, buyan mendadak wong yang cak itu. Dicabut Allah keberkahan ilmunya, jadi wong cak linglung. Nah hati-hati, makanya dakwah ini kaitannya bukan dengan nyelamat umat, teko ustadznya jadi selamat kalau dakwah itu. Al ilmu bila amalin, ya, ilmu itu kalau tidak diamal ke pecah pohon dak berbuah, tegak besar katik buahnya, ujung-ujungnya tetak kawan. Ada Pak? Hah? Iya. Sambar petir kalau tidak tadi benar. Tingamu ngapo dia nian ngan besar tinggi katik agu, katik guna, katik manfaat, potong kawan ujung. Mendak tu daunnya diembek untuk makan sapi, kan kambing. Nah itulah. Jadi sama kalau ilmu tidak diamal ke, yang celaka ya dititipi ilmu. Jadi biarlah payah-payah, capek-capek. Cak Ustadz Aan semalam tuh jam 2 baru tidur. Jam setengah 4 tadi lah aku bangun nih, ayo bangunlah aja kok. Kuliah subuh gitu nih.
Janjian sama wong Batu Gajah, ge wong tunggu-tunggu kita dah datang laju juga. Kasihan ibu-ibu lah nggak bawa snack lah, buat kopi segala macam. Iya makanya kita datang aja kita. Tidak apa-apa kita nyupir dewek berangkat. Alhamdulillah. Nah inilah dakwah Bapak Ibu dirahmati Allah. Ngapo kami punya semangat cak ini? Karena Nabi Muhammad SAW itu memang itu mencontohkan. Oh iya Pak, kita ini hari lemak jadi wong Islam. Zaman Nabi dulu masuk Islam sembelih kawan. Nyingoklah Ammar bin Yasir. Yasir sama bininya itu masuk Islam, dikebet di tengah padang pasir itu, panas-panas dikebet. Laki bini sama anaknya Ammar bertiga. Uji rombongan wong Quraisy yang masih kafir itu, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Kau nak berhenti tidak jadi wong Islam? Uji Yasir, tidak. Men kau tidak berhenti mati kau. Matilah tidak apa-apa. Dicucuk tombak dari kepala, tap masuk keluar ke kurit. Mati lakinya. Bininya, kau nak mati cak laki kau? Ya tidak apa-apa, aku mati cak laki aku. Yang penting aku tidak keluar dari Islam. Tap masuk ke tombak dari kepala sampai ke kurit juga. Anaknya diancam, Ammar, kau nak berarti tidak dari Islam, amun tidak mati juga kau cak bapak ibu kau. Nyingok bapak ibunya sakit kena tombak itu dah tahan dia, pura-pura lah dia ngato ke Latta wa Uzza Rabbi, ngakui Latta wa Uzza sebagai Tuhannya. Nah senang wong kafir dilepas, habis wong kafir pergi nangis dia sejadi-jadinya, diam-diam Nabi Muhammad lewat nak nyingok kejadian umatnya itu. Oh Yasir, ngapa kau nangis? Ngapa gara-gara apa karena bapak sama ibu kau ini ditombak dari kepala sampai ujung bukit katanya. Bukan ya Rasul, aku tahu bapak aku itu sama ibu aku tuh pasti masuk surga karena jadi wong syahid. Yang aku tangis ke aku tadi tuh ucap ke kalimat kekafiran karena tidak tahan aku disiksa nih katanya. Latta wa Uzza Rabbik. Tapi di hati aku tuh tidak ngatur ke mereka itu Tuhan aku tetap la ilaha illallah. Uji Nabi tidak apa-apa, itu kan demi kau nak menghindari kekerasan, tidak apa-apa uji Nabi, kau tetap Islam. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan peristiwa Yasir bin Ammar itu. Oh berat Pak, zaman dulu masuk agama Islam itu berat. Ada Ka'ab bin Arad, Bapak baca dulu Ka'ab bin Arad itu. Dia tuh tukang buat baju besi, tukang buat topi besi kalau untuk perang, buat pedang, buat tombak, tukang begawe dengan wong, punya majikan. Ketahuan masuk Islam, baju besi yang buatan dia itu dibakar, ditunu sampai abang, besi itu sampai merah, dipakai ke di badannya. Manalah ceritanya? Itu kena besi dikit deh, lulung-lulung, di baju besi dipakai ke Ka'ab bin Arad itu. Apa dia keluar dari agama umat? Tidak, yang keluar dia tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baju itu pidem, baju besi itu pidem, setelah lemak-lemak yang ada di dalam daging itu mencair menjadi banyu, mati ke air itu, cacat seluruh badannya. Apa dia ngomong? Ai rugi aku melok Nabi Muhammad ini, habis badan aku. Ai rugi aku melok Nabi Muhammad ini, bukannya dapat duit, mati aku. Ai rugi aku melok agama Muhammad ini, bukannya dapat untung-buntung aku. Dak kate sahabat ngomong mak itu, dak kate sama sekali. Dak kate sahabat ngeluh dengan peristiwa yang tersiksa itu. Dia sadar bahwa ujian keimanan itu memang mak itu. Sayyidina Bilal bin Rabah ketahuan masuk Islam diseret pakai kudo. Ada di sini yang diseret pakai kudo gara-gara ngimamin masjid, ada? Hah? Kate main hari jadi ketua masjid, jadi imam masjid dibayar wong. Kalau di kampung tidak tahu, kalau di kota dibayar wong. Di Kalimantan Timur situ jadi muazin 2,5 juta sebulan muazin. Bilal bin Rabah bukannya dibayar uang, seret pakai kudo. Suruh keluar agama Nabi Muhammad.
Dak mempan diseret pakai kudo, baju dibuka, tinggal ke celana, seret sano, seret sini. Bah, beret-beret, luko-luko berdarah-darah. Oi, pasir masuk ke daging yang luko, pedihnya luar biasa, panas pula kena keringat yang asin itu. Perih nih ya. Tidak nyerah Sayyidina Bilal, tidak nyerah. Sampai akhirnya Abu Sofyan kesel, ditimpa dengan batu di dadonya. Hei Bilal, kau kalau dado keluar dari agama Muhammad, kusiksa terus kau. Uji Bilal, ahad, ahad, ahad. Biarlah Tuhan yang nolong aku. Lepas rasa derita itu, lepas rasa sakit itu, kena bersatu hatinya dengan Allah Ta'ala. Nah kita ini kadang-kadang masjid lah bagus. Hah? Kapan sembahyang, habis sembahyang ada kue, ada kopi. Ada kopi tak? Nanyo. Nah. Itu bela payahnya. Mak mano caronyo ngajak wong kampung inggalak bersedekah. Mak mano caronyo ngajak wong kampung inggalak ke masjid. Mak mano caronyo ngajak wong kampung inggalak sama-sama berjuang di jalan Allah. Setengah mati lah Islam kalau dak kati yang nak menjaro, dak kati yang nak gebuki, dak kati yang nak nimpoi batu. Tinggal lemaknya baik. Kita sekarang ini menerima perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cak semalam jauh Pak, desa apa semalam Ustaz? Pangkalan tuh, jauh, jalan jat, mobil itu kalau pacak nyerit ya, mobil sih, sebutin, jeladuk masuk lubang. Kalau pacak nangis dia, oi payo sakit aku nih badan dikebuki sama batu. Tapi kalau kita terbayang mak mano perjuangan Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat, ai kecil ego ini, kati apa-apa nyedak seujung kuku perjuangan Nabi. Makanya aku dengan Ustaz Yasin, dengan Ustaz Aan semalam, ayo kita bahagia nikmatnya rasanya jalan ini, happy gitu nih. Sampai sana sabut uang terbangan, kongkon makan sebelum ceramah, habis ceramah diajak makan lagi, dinjuk amplop pulo, nah kurang apa sih? Hah? Ya amplop, yuk makan. Duduk pakai kursi mak ini, kita minta kopi dibuat ke kopi. Nah, tahu kalau di sini. Oh, lagi nak muat ya. Aduh. Luar biasa wong itu memuliakan kita sekarang. Maka kita nak beruntungan. Alang kejauhnya, oi dakwah ini, oi jangan kata tempat lagi apa yang lain. Nuji kita menak milih-milih jadi pendakwah, berhenti wae kau jadi ustad. Berhenti wae jadi kau panggil cak iyo nian kau nak panggil wong kiai, panggil ustad, giliran diajak ke kampung nanda. Jauh ni. Ada kawan kemarin gitu aja, tidak usah melo, jauh ni menuju ke Maratara sana. Ada kawan kita ustad gitu aja, nanda. Alasannya jauh. Sejauh apa kita Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mati di Guangzhou sana Cina. Sahabat Nabi meninggal di Guangzhou sana. Menurut Ibnu Battuta seorang ahli sejarah, Sa'id bin Abi Waqqas itu pernah diutus Nabi ke Indonesia. Pernah diutus Nabi ke Indonesia, berdakwah ke Indonesia. Bahkan dalam sejarah disebut Sayyidina Ali itulah pernah datang ke Indonesia. Makanya di Banten ada makam Syekh Ali Al-Khuraidi. Ya, makam panjang namanya. Itu cucunya Sayyidina Ali. Sampai meninggal, berarti zaman tabi'in itulah ada sahabat dan tabi'in yang datang ke Indonesia berdakwah. Jauh dari Mekah zaman dulu. Mak ini hari 9 jam naik pesawat. 9 jam naik pesawat. Aku kadang-kadang bukan ndak galak. Jalan jauh itu naik pesawat, ndak baca ngudut. Iya. Nak kacik ruang ngerokok di pesawat itu, kadang bingsal gitu tuh kan. Nak ngerokok di WC ndak baca. Kalau kayak meledak tengah jalan, repot puluh jauh. 9 jam naik pesawat. Bayang ke dulu dari Mekah sana datang ke Indonesia. Naik apa wong? Hah? Berjalan kaki, berdarah-darah, sampai ke sini apa dibayar wong? Belum tentu. Kalau dikejar-kejar pakai parang. Hah? Kita dulu belum tertijak sekarang. Siapa kau nih cak iyo nyambut. Bayang lah luar biasa.
Sampai berpikir mak mano caranya bisa masuk ke Indonesia jadi pedagang. Kalau pedagang ini kan banyak bewong senang kan. Nggak kati urusan, jadi pura-pura jadi pedagang, pedagang ini, pedagang itu sambil sembahyang. Apa dia kamu ini lagi ngapain? Lagi sembahyang. Apa sembahyang? Oh ini cara agama. Apa agama kamu? Islam. Islam itu apa? Ujung-ujung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mah itu cara kiai-kiai gitu. Wali-wali dulu berdakwah. Pedagang. Woi, mohon maaf, barang tuh ada yang rusak. Jangan kamu beli. Baru kamu nih lah jujur berdagang. Selama ini tidak kati ngomong barang rusak, barang bagus. Siapa ngapain kamu jujur? Bukan kami ini diajari nabi kami. Siapa nabi kau? Muhammad. Siapa Muhammad tuh? Rasulullah. Siapa Rasul? Tanya ujungnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cara wali-wali dulu berdagang. Karena kalau dia langsung berdakwah, kalau dibunuh kawan. Kalau lagi dah ngasih nyembah batu, nyembah patung, atau ke kafir, atau ke sesat, nah kau ngakak, bahaya. Alhamdulillah, itulah cara dakwah para wali. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi sebenarnya apa yang kita perjuangkan pada saat memperingati Maulid Nabi ini malu gitu ini. Abdurrahman bin Auf, Pak Abdurrahman bin Auf, sekali sedekah itu 77 miliar. Ada di sini uang orang yang sedekah 77 miliar sekali sedekah. Kapan dia sedekah 77 miliar? Ada di sini ada. Mana uangnya? Aku nak minta sedekah mana ada? Ngati ini tekok bangun masjid kadang-kadang kalau di sini tidak tempat lain. Tekok bangun masjid nyumbang semen sesak beda, biji sebatang besi beda. Padahal berduit. Kayu dititipi Tuhan harto, kebun sawitnya banyak, plasmanya banyak, karetnya banyak, usahanya lancar, tapi sedekah tak masjid nandak nian dia. Bayangkanlah, Abdurrahman bin Auf itu 77 miliar sekali sedekah. Apa buat dia miskin? Tidak. Sampai dia meninggal, dia punya kekayaan 16,7 triliun. Woi, berduit kawan. Hah? Sayyidina Umar itu yang katanya tinggal di bawah batang kurma itu, yang cerita Jainuddin MZ dulu, Kiai Jainuddin MZ. Umar adalah khalifah yang sederhana, tinggal di bawah batang pohon kurma. Meninggal punya harta 11,5 triliun. Berduit Sayyidina Umar itu. Apa membuat mereka jadi malas berdakwah? Tidak, malah dihabis ke duitnya, malah dihabis ke waktunya untuk berdakwah. Cak Abdurrahman bin Auf tuh sebelum meninggal buat wasiat sama anaknya. Nah, aku wasiat ke dengan kau sedekah ke 2000 dinar untuk setiap veteran perang Badar. Jumlahnya ada 1000. 2000 dinar itu sama dengan 1 miliar. Karena 1 dinar itu 2,5 juta. 1 miliar. Kurang lebih lah itu. Kalau tidak 1.125.000 kalau tidak salah. 1 dinar itu. Karena mata uang emas. 1 miliar kali 1000 wong. Berarti 1 triliun dia sedekah. Sebelum mati. Kita ini tidak kati nak niat sedekah. Padahal duit ada. Oi Pak, al-bakhil aduwallah. Siapa yang pelit itu jadi musuh Tuhan, uji Nabi. Uji Nabi, bukan uji kiai. Kamu bilang, kiai ini nakut-nakuti. Bukan aku yang nakut-nakut Nabi. Uji Nabi al-bakhil aduwallah. Siapa yang pelit jadi musuh Tuhan. Pecah korun. Bapak kenal korun enggak? Tidak? Tidak tahu ya? Bukan tetangga masalahnya. Korun, duitnya banyak. 12 unta yang harus membawa kunci gudang duit dia itu. 12 ekor onta. Saking banyaknya kunci gudangnya itu bukan hartanya, kunci gudangnya baik. Yang bawa itu 12 ekor onta. Mati juga kawan tuh. Jadi musuh Tuhan, saking pelitnya, saking bakhilnya, jadi musuh Allah Ta'ala. Tapi kapan wong galak sedekah, wong galak nyumbang masjid, walaupun cuma sebatang, walaupun cuma sesak semen, walaupun cuma tenaga dan segala macam, uji Nabi, kapan wong bersedekah, nambah hartanya, nambah berkahnya, nambah selamat dunia, selamat akhirat. Jadi ada tukang
tukang berburu burung. Elang itu ada. Ini cerita di zaman tabi'in. Dia ini tukang berburu elang. Tukang berburu elang. Banyak burung elang itu yang anaknya lagi nelok, mati, diambilnya. Kadang-kadang anaknya masih kecil, dibawanya. Untuk dijual, dibesarkan, dijual lagi. Suatu hari elang ini ngomong sama Allah. Ya Allah, berdoa induk elang ini. Woi, lah banyak nih anak-anak aku dimiliki manusia nih, katanya. Lah banyak nih burung-burung nih mati di tangan manusia nih. Tolong ya Allah selamat ke, kata burung elang nih. Dijawab sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Mun ada kopi nih ampera kejingoan. Iya. Ya, Masya Allah. Sampai mana tadi? Gara-gara kopi ini lupa lah. Elang. Elang berdoa, minta selamat ke uji Allah Ta'ala. Ya sudah. Besok aku perintah ke halilintar menyambar manusia yang galak naik ke batang nak bunuh elang. Nah besok pagi rupanya kebiasaan yang pemburu elang ini bersedekah. Pagi-pagi sebelum dia naik masuk ke hutan, sebelum dia berburu elang, dia ngenjuk makan semut. Ngenjuk makan semut, dia bawa roti, baginya dengan semut. Mut, aku sedekah dengan kau. Naik dia ke pojok, berhasil ngembe anak burung elang itu. Laju elang tuh protes sama Allah. Ya Allah, uji kau nak ngirim halilintar, nak nyamber manusia itu dengan doa aku. Uji Tuhan, aku terhalang nak mengazab dia sebab dia tadi pagi sedekah sebelum masuk ke hutan ini. Subhanallah. Jadi as-shadaqah tadribul bala. Sedekah itu nolak bala. Jadi kamu tuh jangan sungkan-sungkan. Mun masjid ini lagi ada bangun kurang atap, tambahi. Mun kurang besi ada duit, yo. Tidak ngurangi harta kamu nian, aku udah bohong. Masjid kamu di kampung nila, bagus-bagus kamu di kampung nila. Amun meninggal dia jadi pahala jariah, malaikat nak ngebuki gitu di alam kubur tuh terhalang sama semen. Nian, begitu nak digebuk muncul semen, dak baca kayu tuh nak ngebuki gitu. Begitu nak ngembuk muncul besi, tidak baca malaikat dihalangi oleh sedekah itu. Subhanallah. Tapi masjid ini lah belagak lah bagus lah Cino. Wong sini rajin sedekah. Wong Batu Gajah nih nengeng cerita paling rajin sedekah. Apalagi untuk masjid, tidak sayang dia. Makanya ketua masjid sini tenang-tenang beda pening kepalanya. Begitu diumum kena bangun banyak uang datang yang berduit di sini. Ustaz perlu apa semen? Nah sudah besok aku 100 sak besi. Aku besok 20 batang. Dengar cerita uang Batu Gajah cuma itu. Dengar. Apa ya apa tidak aku tidak tahu. Cerita namanya kan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik ke cerita kita tadi. Pada saat kita merayakan Maulid Nabi Ca ini, apa yang kita kenang? Apa yang kita kenang? Perjuangan Nabi. Tujuannya untuk apa? Dipeloi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi itu dipeloi. Bukan dengar ceritanya wae. Oh, Nabi itu waktu nak lahir pasukan gajah yang datang mati disambal burung sama ababil dilempari dengan batu hitam dari langit. Itu wae yang kamu dengar ke bukan gila. Nak dipeloi kau itu, nak dipeloi. Mak mano perjuangan Nabi, mak mano cara Nabi dengan Tuhan, mak mano cara Nabi dengan sesama manusia, mak mano Nabi dengan jin. Nabi nandak nyakit jin. Nabi lagi sembahyang, jin ganggu cekek nih sama Nabi. Tahannya selesai sembahyang, lepasinnya. Jin tuh ngapu kau lepas kan? Kasihan aku dengan kau. Dengan jin kasihan Nabi. Itu kadang dengan anak dewek selemaknya aku aja gitu. Oh ya anak itu bukan jin. Ya Pak, tidak boleh nyakiti dengan bini nyakiti itu tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh nyakiti bini, tidak boleh nyakiti anak, tidak boleh nyakiti tetangga, tidak boleh. Islam itu luar biasa. Gitu nanam sawo, batangnya ke rumah tetangga sebelah.
buahnya itu jadi hak tetangga sebelah. Jangan kamu marah kalau dia ngembek, memang hak dia nian. Kamu dak galak buah tuh ke sebelah, rapi ke batang tuh. Uang lah terganggu dengan batang kamu. Giliran buahnya berbuah kamu nak marah-marah, giliran dia kapan lewat tersantuk terus dengan batang itu kamu dah ada belum peduli. Jadi hak dia. Tapi ke Islam itu luar biasa, tidak boleh nyakiti hati uang. Salamatul insan bihifzil lisan, selamatnya manusia itu sebab jago mulut. Mulut nak dijago, jangan sampai uang tersinggung gara-gara mulut kita. Mulut nih, lidah tak bertulang kata orang. Yang kapan ngomong selemaknya, ay ini nih, nyesnya lu anjingannya. Emaknya dia ngomong asal keluar asal metu, orang lain sakit. Orang lain sakit, dengar gini. Jago-jago mulut. Kecuali yang benar, kulil haqqo walau kana muron. Kata ke yang benar walaupun baik. Yang benar. Nah, ibu-ibu mah itulah. Dengan laki jangan galak ngelawan, enggak boleh ngelawan sama laki. Nyeliti laki beda boleh, apalagi ngelawan. Ada di sini yang galak nyelit-nyelit sama lakinya. Munado Pak, munado, gentila pulo. Munado, gentila pulo. Masih banyak betina lain yang tidak nyelit-nyelit. Nggak boleh nyelit-nyelit laki. Marah sama laki, ngamuk-ngamuk sama laki, tidak boleh. Ngomong baik-baik. Oh, teman pengen sesuatu. Paling adem kalau ngikutin istri-istri Rasulullah SAW, diem. Mun marah itu diem. Sampai lakinya ngapo dek kau nih galak nian diem nih aku lah 3 hari. Tidak, aku tuh sebenarnya nak ngomong, pengen ganti sepatu nah. Ngomong, oh jangan diem mak itu. Nah jadi lemah bahasa tuh. Laki kalau marah dengan bini jangan main tangan, jangan main kaki. Jangan. Tak boleh mukul bini, ngebuki bini, tak boleh. Dinasehati, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin kaum wanita. Nabi mana pernah marah-marah ngebuki bini, ngebuki anak, tak pernah. Uji kita umat Nabi Muhammad tapi kelakuan pecah umat Firaun. Nggak boleh. Nasihati, dek payu bayanglah kau itu, dek payu pakailah kau tuh jilbab tuh, dek payu kau tuh bukalah Quran tuh. Masih tak nurut juga, tahu lagi. Payu aku nih ngomonglah 2 kali, jangan sampai 3 kali. Mana 3 kali aku nyari bini lagi. Gancang yo. Nah ini kita juga berbaik. Dengan wong tua tak boleh kita nyakiti. Mun ada waktu telepon menjauh, mun para datangi, bawai roti, bawai apa yang dia senangi. Senang hati wong tua. Tidak ada dia ngarep ke barang yang kita bawa itu. Tengok anaknya sehat datang, minta doa ya ma, minta doa ya pak. Mudahan jalan usaha kami lancar, mudahan rezeki kami lancar. Amin. Uji bapaknya. Lajulah kamu sama bapak lari dola ikhlasnya. Rezeki lancar. Ini teko bapaknya ubai mati tidak tahu. Umaknya sakit, tidak tahu. Ya Allah, mana cerita itu? Kecuali zaman dulu, ketik WhatsApp, ketik telepon, ketik kabar berita. Ini hari mana WhatsApp? Bu, hei, taat sama lah laki. Ada cerita, dengar lagi. Sambil ngopi. Kalau aku ngopi berhenti ceramah lagi, ibu ngopi aja. Jadi ada betino, zaman dulu. Betino, uji lakinya, dek, aku nak berangkat berjihad. Kau jangan keluar rumah. Apa be yang terjadi, jangan kau keluar rumah. Berangkat lagi perang. Di zaman Nabi ini. Datang adeknya, baru kira-kira seminggu lakinya berangkat, datang adeknya betino nih. Kak, umak sakit kak, jengoklah, uji kakaknya. Aku dak baca keluar rumah, laki aku belum balik. Kena pesen laki aku dak boleh keluar rumah sampai dia balik.
Ya sudahlah katanya. 3 minggu datang lagi adiknya, oi kak, umak mati. Datanglah, ndak baca dek, laki aku belum balik. Akhirnya keluarganya ini kesel, datang ke Rasulullah SAW ngadu, ya Rasulullah, aku punya kakak, cak keyawanian taat sama laki itu katanya. Mak mana aja nanti? Mak sakit, ndak galak nyingok, katanya lakinya belum balik, dia ndak boleh keluar oleh lakinya sampai lakinya balik. Sampai emak mati, ndak datang juga dia ya Nabi. Ujinya alasannya lakinya belum balik, dia ndak boleh keluar sebelum lakinya balik. Apa uji Nabi Muhammad? Dek, hoi, kau beruntung punya kakak yang taat dengan lakinya. Ngapa mak itu Nabi? Sebab ketaatan kakak kau sama lakinya membuat ibu kau dimasukkan Allah ke dalam surga. Ya Allah, jadi mun bini taat sama laki, emaknya yang selamat, bapaknya yang selamat. Luar biasa. Taatlah sama laki. Tapi sebaliknya mun lanang galak nangani laki, nangani bini, marah sama bini, tidak sayang sama bini, lah dikato ke ya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban terhadap siapa yang dipimpinnya. Aman adalah lanang nalak ke bininya, ndak ngenjuk makan, ndak ngenjuk minum, ndak ngenjuk baju, diam ke bininya ndak sembahyang, diam ke bininya keluar rumah ndak karu-karuan, maka kaget yang duluan masuk neraka lanang. Ngapa? Sebab dia biar ke keluarganya tidak taat dengan Allah Ta'ala. Nah hati-hati kita. Hati-hati. Ibu-ibu itu mendisuruh sembahyang, jangan marah. Laki itu sayang. Aku kadang ngomong sama bini aku, sama anak-anak aku, ayo kamu tuh menak sama aku terus hidup di dunia sampai ke surga kaget. Taat-taatlah kamu itu dengan Allah Ta'ala. Supaya kita ini sama-sama saling nyelamat. Bisa jadi ada bini yang disayang Allah lakinya berdugal na'udzubillah. Ada yang cak itu bininya rajin tahajud, rajin duha, rajin baca yasin, rajin baca Quran dan segala macam, lakinya tukang judi, tukang mabok. Ada yang cak itu. Tapi kaget suatu saat sebab sabar bininya ini, lakinya dirubah Allah Ta'ala jadi wong soleh. Kemarin kami ngobrol sama Pak Kareli, Kades Maur tuh. Pak Kiai tadi ceramah Pak Kiai itu kenonian, ngapo aja aku. Pak Kiai cerita-cerita katanya kalau di Musirawas ini banyak penyamun, banyak maling, banyak. Itu kami Pak Kiai katanya. Dulu aku ini katanya di rumah ini katanya. Nampungi wong maling motor katanya. Mabuk yo laku, berjudi yo laku katanya. Sampai aku sedih katanya. Begitu bapak sama ibu meninggal, aku baru sadar, oh tidak kacik ini anakku nih rasa malu. Rumah wong tua lah meninggal, aku pakai berjudi, aku pakai mabuk, aku pakai untuk nampung wong-wong yang ini. Alhamdulillah Pak Kiai, sekarang udah ku hibah ke wakaf ke rumah ini untuk pesantren, rumah tahfidz. Aku nak nebus dosa-dosa aku. Maka sekarang siapa baik yang berjudi, yang mabuk di dusun ini jadi musuh aku katanya. Aku nak memperjuangkan desaku ini jadi desa santri. Oh ya Allah, luar biasa. Amun Allah ngasih hidayah. Jadi kita Pak tidak boleh bulo gitu nak marah dengan wong yang masih berbuat maksiat. Doa aku nak bersabar dakwah. Ya dak. Kita masuk masjid baru-baru baik. Dulu sama baik dengan wong. Sama baik, dapat hidayah berubah, laju rajin ke masjid. Nah sekarang nyingok uang belum berubah, kita aja payulur, umurnya ada waktunya, ada jatahnya, kayak mati belum sempat tobat bahaya. Ya, nah itu baik barangkali yang ku sampai ke kuliah subuh ini tidak boleh panjang-panjang. Ya, kuliah subuh namun, enggak nak begawe, aku nak berjalan, perut dang lapar, ya dah. Jadi apa pesannya tadi? Apa pesan-pesan yang aku sampaikan tadi? Bu, ingat tak? Meloi Nabi.
Nah selamat dunia, selamat akhirat meloina nyanyi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan hajat kita yang datang ini dikabul Allah Ta'ala, yang sakit disembuh ke Tuhan, baik diri kita, keluarga, anak-anak kita seluruhnya diangkat penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesehatan. Yang dang masalah punya utang, dang buntu, dang dak katik duit, mudahan ya Allah berkat kita kumpul di majelis maulid ini, utangnya dilunas ke Allah Ta'ala, buntunya diganti lancar rezekinya, masalah-masalahnya diganti dengan kesenangan. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di majelis ini, amun dia punya anak belum soleh-soleha, jadikanlah anaknya soleh-soleha berkat majelis maulid ini. Ya Allah, mudah di kampung Batu Gajah ini kagak lahir ulama, lahir para kiai, lahir orang-orang yang dihebatkan Allah Ta'ala, dibuka hatinya wong-wong Batu Gajah ini senang dengan masjid, senang dengan dakwah, senang dengan kebaikan, sehingga di kampung kita ini, di kampung Batu Gajah ini, Allah turun ke berkah dari langit, metu dari bumi. Kena janji Tuhan kalau penduduk kampung itu takwa beriman, dibuka ke berkah dari langit, dari bumi. Amin, Allahumma amin. Mudahan kita yang hadir di majelis maulid ini diberikan kemudahan, kelancaran untuk baca ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, baca menunaikan ibadah haji dan umrah di Makkahul Mukarramah. Mudah-mudahan galo-galo yang jadi hajat kita diijabah oleh Allah berkat bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Minta maaf kalau ada khilaf dalam ceramah ini. Silaturahim ini jangan sampai isi baik. Kalau lagi ada waktu kami baca datang lagi. Amun kamu lagi ke Jawa baca mampir ke pesantren kami, diaturi ya, insyaallah. Mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah dan ceramah yang telah disampaikan oleh kita, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan hikmah untuk kita semua.